supaya kita akan berjalan ini dengan baik lepaskan semuanya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Salam satu roh keluarga besar Tubuh Kristus cabang Kota Jayapura. Hari ini tanggal 8 bulan September tahun 2024. Saya membawa Bapak Ibu untuk kita melihat aktivitas sekolah minggu setelah diresmikan gedung sekolah minggu 2 lantai dan aktivitas pelayanan sekolah minggu pada hari ini tanggal 8. Apakah aktivitas seperti apa? Saya bawa Bapak Ibu untuk kita melihat aktivitas pada hari pertama yang dilakukan oleh sekolah minggu. Ini gedung sekolah minggu. Tetap kita fokus ke depan. Ya, ini gedung sekolah minggu Bapak Ibu. Gedungnya itu gereja di sana, itu rumah hamba Tuhan Pastori yang telah diresmikan satu paket dengan gedung sekolah minggu yang 2 lantai ini. 2 lantai di atas 3 pintu, kemudian di bawah 3 pintu. Dan hari ini aktivitas sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 8 bulan September 2024. Apakah sekolah minggu kegiatannya seperti apa, kita mengikuti bersama. Nah, ini papan nama gedung sekolah minggu Gereja Pegabalan Jalan Suci cabang Kota Jayapura, diresmikan tanggal 1 September. Ya, ini gedungnya ini. Oke, kita masuk ke lantai pertama, kita naik tangga. Dari lantai 1 kita naik ke lantai 2. Ya. Dari lantai 2 kita memandang halaman lapangan kosong di bawah. Kemudian ini, ternyata sekolah minggu mereka ada di dalam satu ruangan. Ini sepatu mereka ada lepas ini. Ini aktivitas ini seperti apa, kita tanya. Bapak Ibu, ternyata sekolah minggu mereka semua aktivitas mereka difokuskan, jadi belum pembagian kelas sesuai dengan usia. Jadi hari ini adalah hari di mana mereka lakukan pengucapan syukur. Mereka ibadah bersama mengucap syukur dalam satu gedung ini, satu ruangan. Maaf, bukan gedung tapi ruangan. Ya, jadi mereka ibadah perdana, mereka gabung di dalam satu ruangan. Jadi belum pembagian ruangan atau ruang sesuai dengan usia. Jadi pada hari ini hanya mereka bergabung dalam satu ruangan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tetap ikuti aktivitas mereka di pagi hari ini. Ya, inilah generasi emas, generasi Tubuh Kristus, generasi penerus pekerjaan Tuhan ke depan. Hari ini kita melihat mereka, usia mereka masih kecil-kecil seperti begini, tapi 1-2 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, mereka akan jadi orang-orang hebat di dalam menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan dan akan tersebar di pelosok tanah Papua. Dan itu akan terjadi sebab semua kita manusia dirancang dan direncanakan oleh Tuhan Allah sendiri, sehingga kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Maka
hari ini kita melihat seperti ini, tapi tidak akan seperti ini lagi. Dan mereka inilah yang akan meneruskan visi pembangunan tubuh Kristus. Ya, video-video yang hari ini kita lakukan, kita buat, dia berikan, dia upload, mereka akan menjadi kenangan. Mereka akan melihat di saat itu dan di saat ini. Ya baik, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sedang menonton aktivitas. Kita punya anak-anak, kita punya adik-adik, kita punya cucu yang sedang aktivitas anak-anak sekolah minggu, pelayanan Gereja Pekabaran Jalan Suci, cabang Kota Jayapura. Luar biasa generasi. Ya, ini pengasuh sekolah minggu. Mereka juga turut bersukacita atas karya Tuhan yang Tuhan lakukan. Tak pernah dipikirkan, sebab sebelumnya mereka lakukan kegiatan pelayanan ibadah sekolah minggu di gedung Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kota Jayapura yang lama. Tapi ketika sudah bangun gedung yang baru 2 lantai ini, dan hari ini mereka lakukan aktivitas. Ya puji Tuhan, ini gedungnya ada ini. Tuhan Yesus baik. Gedung sekolah minggu 6 pintu, 3 di bawah dan 3 di atas. Ini dia, ini lapangan futsal Gereja Pekabaran Jalan Suci di sana. Mari Bapak Ibu kita bergabung, suasana ibadah sedang berlangsung. Tuhan berkati. Jaga berkat yang bisa sama nilainya dengan Yesus. Pitiskah, rupiahkah, itu nilainya bisa berubah. Bahkan antara negara satu dan negara lain, nilai pitis itu sangat berbeda ya. Ya, kita Indonesia dan PNG berubah. Tidak sama nilainya. Nilainya tidak sama. Apalagi dengan dolar sangat berbeda jauh.
Tapi Tuhan Yesus nilai-nilai lebih mahal mulia lagi. Kita semua itu nilainya. Nah, kita yang duduk sini karena nilai Tuhan Yesus itu ya. Nilai ini bukan hanya di bumi saja, sampai di surga. Hargailah, hargailah, dia bayar. Jadi tidak sama dengan yang orang rebut di dunia republik, di dunia yang ada ini, bersaing sampai saling menjatuhkan, sampai menjelekkan, sampai mati, sampai bisa-bisa. Semua keluar. Dalam kita ini menjadi orang Kristen ya. Apalagi kita yang pada Kudus, berbicara sama-sama, bicara sesuai dengan usaha, menghargai, menerima, menghormati. Tuhan percayakan Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan tugas, rumah tangga, atau di kantor, itu ada satu pekerjaan yang lebih mulia dalam pekerjaan Tuhan. Untuk itu lakukanlah penuh pengabdian diri ya. Kursi yang Tuhan kasih kepada kita itu adalah kursi pengabdian diri. Di dalam Efesus pasal 2, di dalam Kristus Yesus, kamu yang paling jauh dibangkitkan dan diberi tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Itu saya sebutlah kursi kasih karunia Allah. Dan itu namanya bukan kursi malas, tapi adalah kursi pengabdian diri. Puji Tuhan. Kursi ini bukan nanti dipilih 4 tahun, 5 tahun sekali. Ini kursi selamanya. Hargai kursi itu namanya kursi pengabdian diri. Abdikan diri, jangan tinggalkan kursi itu kosong ya. Kami sebagai hamba Tuhan, Tuhan dia punya berbapa dan manusia punya kursi. Jadi di dalam Alkitab itu ada kalimat pengurus kasih karunia Allah. Ada. Ya, ayat ini yang saya sebut di lawang di Mukernas 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sebagai pengurus kasih karunia Allah yang baik untuk kemudian berbuat bagi Allah. Jadi itu Tuhan berkati kita, jadilah sebagai jemaat Berea yang baik hati. Dalam Kisah Rasul 17, jemaat Berea yang baik hati mereka pulang dan mereka membaca kembali. Tapi ada jemaat dari Tesalonika selalu datang asutan. Itu jemaat yang hatinya kurang baik. Itu dalam Kisah Rasul 17. Makanya banyak pelayanan Paulus dia jalan sampai di salah satu jemaat namanya jemaat Berea. Dan Paulus bilang begini, jemaat di Berea orang-orang itu punya hati yang baik. Mereka mendengar firman Allah dan mereka pulang membaca menyelidiki kembali. Tetapi ada salah satu jemaat dari Tesalonika yang datang, mereka asut itu artinya membawa informasi, mengadu domba, memprovokasi dengan berita-berita yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Saya perlu pesankan ini supaya kita jaga barang yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya ya. Tuhan, penatua, kita adalah orang-orang Tuhan panggil percayakan untuk mengembalakan jemaat Allah, mengawasi jemaat Allah. Kenapa harus diawasi, harus jaga? Karena ada ajaran-ajaran lain, ada orang-orang tertentu dengan pemahaman, dengan pengertian, dengan kemampuan, dengan daya mereka akan masuk. Jadi perlu jaga pekerjaan Tuhan, terutama pekerjaan kepada Allah. Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan di tanah Papua ini sudah berapa tahun ya? Ya, ini kita ini sudah jalan sudah lama. Mulai dari zaman Philadelphia, Yayasan Philadelphia sampai Yayasan Pegabri Jalan Suci, sampai ke era gereja. Dulu orang anggap bahwa ini pekerjaan ini biasa-biasa, terus orang itu orang yang pelan-pelan patut punya pekerjaan. Tetapi dalam perjalanan panjang ini, generasi yang panggil ini dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Segala berkat-berkat itu Tuhan sudah curahkan, Tuhan sudah berikan. Tapi saya perlu kasih catatan. Musa juga pernah kasih catatan kepada bangsa Israel. Kalau kamu sudah pergi di tempat yang penuh madu susu, kamu hati-hati. Jangan kamu bangga diri. Kamu harus mengucap syukur saja. Benarkah tidak? Baca kisah yang saya bilang. Jadi harus hati-hati. Dan jangan memakai itu menjadi trik-trik. Membangun kubu-kubu. Tidak boleh. Tetap rendah hati. Tetap hargai. Tetap cinta satu sama lain. Menempatkan diri di dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus ini. Amin. Hamba Tuhan tetap yang tugas.
Hamba Tuhan menghargai serobabel, menghargai hamba-hamba. Berdua siapa? Tadi lihat dari Ibu Bumi sampaikan peringatan luar biasa. Yesus itu hamba Tuhan. Yesus itu hamba Tuhan. Haleluya. Yesus hamba Tuhan. Roh Tuhan ada pada dia. Dia raja, dia hamba Tuhan, dia rasul, dia imam, dia nabi, semua itu dia punya. Dia pecahkan dia punya dirinya dengan hikmatnya, kasih setengah kepada hamba Esa dengan kemampuan dia, dengan ukuran dia, setengah sama dia, setengah kepada dan Umi, dengan kepada yang ganten yang bergerak, juga kepada anak. Jadi Yesus pecahkan, bagikan dirinya, hikmatnya, urapannya kepada kita semua. Untuk apa? Untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Lakukan dengan rasa tanggung jawab, saling menerima, menghargai satu sama lain. Tidak boleh bersaing, apalagi saling menjatuhkan. Tidak boleh, tidak ada dalam rumus Tuhan Yesus. Itu kalau dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tertib, teratur sekali. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yeskiel, roda dalam roda itu dia jalan tersaling bersentuhan, tidak bertabrakan, tidak berdesak-desakan. Sentuhan itu artinya kita nikmati dalam hadirat Tuhan. Sentuhan Tuhan itu luar biasa. Hati yang keras bagaimanapun juga kita terjujurkan air mata karena disentuh oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dengan teman kita bermasmur, kita ambilkan benar sekali, langsung air mata turun. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan keraskan hati, jangan anggap diri sudah tahu. Tidak boleh. Kita masih belajar terus. Setiap hari selalu berbicara datang kepada Tuhan. Tetap rendah hati, sama seperti Kristus. Kejemat Philadelphia, kejemat Shalom, kejemat Bethel, kejemat Sion, kejemat Galilea. Pemuda-pemuda yang tahu main musik, kejemat, main musik sana. Haleluya, itu kan ya? Ya, ini penting. Kenapa? Semua yang kita lakukan itu diamati oleh Sang yang punya pekerjaannya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terpujikan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saling penderita, tetap rendah hati, tetap sabar, tetap setia. Dari muda sampai kawin, sampai dapat pekerjaan. Jangan dapat pekerjaan terus langsung punya segala-galanya, langsung lupa Tuhan. Tidak boleh juga. Harus tetap setia dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang gitu, selesai punya segala-galanya langsung dapat tidur sudah. Tidur di rumah. Nanti dia kemana kalau setelah itu? Kita akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan itu. Ibrani pasal 3. Kita baca kopnya. Ada hamba ya. Ibrani pasal 3. Perikopnya adalah Yesus lebih tinggi dari Musa. Yesus lebih tinggi dari Musa. Amin. Yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Mari baca ayat 1. Ayat 1 mulai. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Sudah, terima kasih. Pandang, lihat, ikuti jejaknya, tempati dia, hormati dia. Kepada Yesus. Yesus lebih tinggi dari Musa. Nanti kalau baca Ibrani pasal berapa itu, Yesus lebih tinggi dari Harun. Ya tadi Ibu Pendeta tadi baca itu, ayat itu luar biasa. Kemarin kita Ibu Ani, Ibu Lau sampaikan tentang ikat pinggang. Saya pulang baca tentang itu. Pakaian imam luar biasa. Pakaian imam itu perjanjian lama saja butuh teratur sehingga seseorang imam itu mengampiri dia nama-nama itu. Jadi kita hidup ini, hidup dalam pekerjaan Tuhan, bukan kita hidup untuk diri sendiri, hidup juga untuk orang lain. Dalam doa, dalam pergumulan kita ya. Puji Tuhan, hati kita ini teman dengan itu harus di hati kita, bukan di mulut kita. Ada orang sekarang ini hatinya lain, mulutnya lain, menjatuhkan teman. Benarkah tidak? Benarkah tidak Bapak hamba Israel? Banyak. Tidak boleh demikian karena Tuhan lihat kita hati semuanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kamu di hati. Paulus bilang, kamu semua walaupun jauh, tapi dalam hati kamu selalu dekat satu persatu. Saya sebut kamu punya nama satu persatu. Itu Paulus. Jadi ini pelayanan ini di dalam tubuh kita adalah pelayanan dengan hati. Dalam semua prinsip-prinsip hidup berjemaat bertubuh Kristus, ibadah, pelayanan, kehidupan,
dan kepemimpinan. Karena yang memperhatikannya adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan berkati, tetap rendah hati saja, menerima menghargai satu sama lain. Amin. Itu saja, titik. Cerita diplomasi itu barang di luar sana. Diplomasi, tahu diplomasi? Bapak Ibu yang tahu, saya tidak tahu. Diplomasi itu kan orang di luar sana pintar diplomasi. Pintar. Kita itu terus terang. Ya, ya, tidak. Benar atau tidak? Puji Tuhan. Itu yang harus kita mulut. Di sini kita tidak berlomba untuk mencari kepujian sia-sia. Tidak ada. Hanya Tuhan saja yang layak dipuji depan ini. Yesus lebih tinggi dari Musa. Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Yesus lebih tinggi dari nabi-nabi siapapun. Dia yang berhak. Ibrani pasal 1. Sama tahu Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara lewat nabi-nabi. Tapi pada akhirnya dia berbicara melalui Yesus sebagai anaknya yang berhak menerima segala yang ada. Amin. Yesus lebih dari segalanya. Jadi pandanglah imam besar, rasul yang kita akui, Yesus. Tidak cukup pandang ikuti dia punya jejak. Pandang lakukan dia punya pesan-pesan. Pandang kerjakan dia punya kehendak di muka bumi. Hidup untuk menyenangkan dia. Amin. Kasih tahu sebab kita sebagai generasi yang ada di kita bisa mewariskan barang yang benar kepada pemuda-pemuda yang akan datang ini. Bapak Ibu, saya bicara begini, yang duduk sini yang generasi tua ini yang tahu. Sulit mulai dibangun penuh dengan tantangan. Peletakan batu pertama di sini saja orang protes dari semua. Kenapa bangun barang di hutan? Benar, tapi sekarang ini dari tengah kota. Itu menggambarkan bahwa Tuhan yang memulai sesuatu pasti akan bekerja ke depan. Nah, generasi yang ke depan ini, kamu yang muda-mudi ini, kamu tangkap benar apa yang disampaikan oleh bapak-bapak di sini. Pesan kah, kesaksian kah, atau mereka yang sudah lama datang kuliah sampai sekarang masih bertekun, kuliah sampai pensiun masih bertekun. Belajar itu dari seseorang. Jangan bikin demo, jangan bikin unjuk rasa. Ini bukan punya. Bahu melayani pekerjaan Tuhan. Yesus lebih tinggi. Pandang, lihat, ikut, kerjakan apa yang dia bilang. Ikut salib. Salib itu kan penderitaannya. Salib itu artinya rendahkan hati, dihina, diolok, diejek, sabar saja. Jangan boleh balas, jangan boleh marah. Ini kita itu barang-barang yang ada gunanya. Jaga hati, jaga hidup. Baik. Ibu-ibu, pemuda-pemudi, kamu harus menjadi generasi yang betul-betul tahu cerita dengan jelas, tahu cerita dengan jelas tentang pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam membaca firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Baca, renungkan, lihat mereka kenapa bisa berhasil. Tokoh-tokoh yang hebat, kenapa? Karena mereka selalu mengenal Tuhan. Jangan terpengaruh oleh perkembangan dunia yang semua ini tidak ada, itu melengkapi saja. Tapi dia saja yang luar biasa. Hanya Yesus saja di hati. Hidup untuk menyenangkan dia. Senang, pagi bangun menyembah, baca firman, jalan hidup, baca firman. Kalau ada pelayanan dilakukan. Tim jemaat, saya perlu sampaikan, jemaat-jemaat yang ada ini tetap kita setia ya. Jadi generasi muda yang di jemaat Shalom harus ke jemaat hari Senin. Generasi muda yang jemaat Pilah harus ke jemaat Philadelphia. Betel harus, yang ke Sion wajib. Karena pekerjaan Tuhan ini dia dari yang tua nanti ini pergi, yang muda juga akan bangkit. Nah, bangkit itu karena mereka ikuti. Jadi macam Samuel yang selalu ada di bait Allah, maka waktu dia mulai besar, dia punya pelayanan itu terkenal sampai di mana-mana. Puji Tuhan. Jadi macam Yosua yang selalu dekat dengan Musa, akhirnya kepercayaan itu dengan sendirinya turun. Jadi sama seperti Elisa yang sama dengan Elia, sama-sama jalan dengan sendirinya tanpa ini barang itu jatuh kepada dia. Itu karena apa? Karena kerjasama, karena tunduk, karena mengabdi, karena setia, karena sabar, rendah hati, tidak bikin demo, tidak unjuk rasa. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Itu rumus Alkitab, itu rumus. Kepercayaan tidak bisa turun sendiri dengan paksa. Seperti yang orang bikin demo-demo di mana? Tidak.
karena loyalitas, pengabdian, kesucian, kepercayaan langsung turun sendirinya. Karena kita ikuti langkah-langkah dari pandang dia, ikut dia, jangan keluar dari jalur-jalur. Tuhan yang berkati kita ya.